Halo, shalom adik-adik semua, khususnya adik-adik di kelas Faith. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Kak Ocat pagi hari ini di sekolah minggu online adik-adik. Ya Kak Ocat udah kangen banget nih sama adik-adik, udah lama nggak ketemu. Dan Kak Ocat juga mau menyapa adik-adik yang baru bergabung di kelas Faith di tahun ini. Selamat datang ya adik-adik ya. Salam kenal dari Kak Ocat. Kak Ocat adalah salah satu guru di kelas Faith adik-adik ya. Nah Kak Ocat pengen adik-adik belajar dan Kak Ocat juga mau belajar sama-sama adik-adik ya tentang firman Tuhan. Nah sepanjang bulan ini adik-adik coba dengar ulang lagi ya, atau coba adik-adik ingat-ingat lagi beberapa minggu lalu Kak Ida selaku ketua kelas di kelas Faith bilang bahwa bulan ini kita akan membahas sama-sama tentang satu tokoh Alkitab bernama Daniel. Nah adik-adik ya, adik-adik mungkin udah denger waktu 2 minggu yang lalu Kak Ida sampaikan tentang Daniel di Gua Singa, dan minggu lalu Kak Esther juga menyampaikan tentang Daniel di pemerintahan Nebukadnezar ya adik-adik. Nah hari ini Kak Ocat mau bagiin tentang Daniel juga, tapi Kak Ocat pengen berbagi tentang sifat-sifatnya Daniel yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani adik-adik ya. Nah kenapa sih kita harus meneladani sifat-sifatnya Daniel? Karena ternyata adik-adik Daniel itu dipakai Tuhan luar biasa. Kalau adik-adik baca di kitab Daniel ya, adik-adik melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa buat Daniel. Nah kita mau belajar, kok bisa sih Tuhan menolong Daniel sebegitu hebatnya, kok bisa sih Daniel ditolong Tuhan mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah itu kenapa ya adik-adik? Nah ternyata Kak Oce temukan ada dua hal nih adik-adik yang perlu kita belajar sama-sama tentang Daniel. Yang pertama, Daniel itu taat. Ya adik-adik coba sekali lagi ya kita sebutin di rumah. Yang pertama, Daniel itu taat. Nah adik-adik, kalau adik-adik baca di Ibrani 13 ayat 17, ya coba adik-adik buka dulu Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 17 ya adik-adik ya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Nah, Kak Ocet mau bacain buat adik-adik nih. Ya, Ibrani 13 ayat 17 bunyinya begini: taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah adik-adik baca nih dengan teliti ya, di situ dibilang taatilah pemimpin-pemimpinmu. Nah pemimpin-pemimpin di sini bisa guru-guru adik-adik di sekolah, atau mungkin kakak-kakaknya di sekolah minggu. Pemimpin-pemimpin di sini bisa juga bilang orang tua adik-adik di rumah ya adik-adik ya. Nah di situ firman Tuhan bilang taatilah mereka ya, karena di situ adik-adik dijaga oleh mereka. Adik-adik ada selalu dalam doa mereka ya, makanya adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan ya, makanya kita harus belajar untuk taat. Nah Daniel ini taat adik-adik, Daniel taat sama Tuhan, makanya Tuhan menjagai Daniel, Tuhan menyertai Daniel kemanapun Daniel melangkah ya adik-adik ya. Nah adik-adik harus ingat ya, yang pertama kita mau belajar dari Daniel adalah Daniel itu taat ya adik-adik ya. Nah kita harus belajar taat. Taat itu apa sih? Taat itu suatu sifat, suatu sikap adik-adik ya, menundukkan diri. Nah maksudnya adik-adik itu patuh, adik-adik itu nurut sama orang tua, sama guru, itu namanya adik-adik taat ya. Taat itu suatu penundukan diri atau suatu kepatuhan yang adik-adik lakukan ya, sikap kepatuhan ya. Nah, kalau adik-adik disuruh nih sama guru, tolong kerjakan tugas ini, adik-adik langsung mengerjakan tugas. Nah itu namanya adik-adik taat ya. Nah itu perlu kita teladani adik-adik ya. Yang pertama taat. Nah yang kedua adik-adik yang perlu kita belajar dari Daniel, Daniel itu tekun. Coba sekali lagi, yang kedua Daniel itu adalah tekun ya adik-adik ya. Tekun ngapain sih Kak Ocat? Nah yang kita baca, tekun itu artinya kan rajin,
Tekun itu artinya bersungguh-sungguh adik-adik ya. Nah, tekun yang seperti apa yang Daniel lakukan adik-adik? Kalau kita buka di Roma 5 ayat 3, adik-adik buka dulu di Roma 5 ayatnya yang ketiga. Nah, di sini dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan adik-adik. Nah, kenapa sih Daniel tekun? Karena Daniel tekunnya itu dia berdoa adik-adik ya. Adik-adik lihat di kisahnya di Daniel 6 ayat 11. Di situ dibilang Daniel itu bertekun berdoa setiap hari adik-adik, 3 kali dalam sehari adik-adik ya. Nah, adik-adik nanti baca ya di Daniel 6 ayat 11 ya adik-adik ya. Di situ Daniel tekun berdoa setiap hari. Nah, tekun itu apa? Tekun itu rajin, tekun itu sungguh-sungguh, tekun itu komitmen, konsisten adik-adik ya. Jadi enggak berubah-berubah, itu namanya tekun adik-adik ya. Nah, adik-adik harus belajar sikap tekun ini dari Daniel. Nah, kita mau belajar juga ketekunan ini, karena di ayat Roma 5 ayat yang ke 4 tadi dibilang ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, kalau adik-adik tekun, adik-adik pasti kuat, adik-adik pasti selalu disertai Tuhan, selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, kalau kita lihat kisahnya Daniel adik-adik ya, Daniel dibawa ke gua singa, Daniel dibawa kemanapun, Daniel tetap tekun sama Tuhan, dan akhirnya Daniel selalu dalam penjagaan Tuhan adik-adik. Nah, dari sikap Daniel ini, sifat Daniel ini kita mau teladani ada 2 adik-adik ya. Yang pertama tadi taat, yang kedua adalah tekun. Nah, adik-adik harus belajar meneladani sifat Daniel ini adik-adik ya. Di rumah kita harus belajar taat, belajar tekun dalam hal apa? Tekun berdoa, tekun belajar, dan lain sebagainya adik-adik ya. Supaya adik-adik bisa selalu jadi anak yang sukses, anak yang pintar. Nah, kalau kita buka di Danielnya 6, pasal 6. Kalau kita lihat di Daniel 6 ayat yang keempat ya, di situ dikatakan Daniel ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Nah, adik-adik, kalau kita taat dan kita tekun, nah kita akan seperti Daniel tuh adik-adik ya. Dia akan dipercaya sama pimpinan, terus dia memiliki roh yang lebih hebat ya, roh yang lebih tinggi dari para pejabat yang lain. Nah, itu keren banget adik-adik ya. Kalau adik-adik pengen punya roh yang hebat, roh yang bisa 10 kali lipat lebih pintar dari roh-roh yang lain, dari teman-teman adik-adik yang lain. Nah, adik-adik mau belajar taat dan tekun adik-adik ya. Nah, kita buka di Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20 bilang gini adik-adik, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Nah, adik-adik tuh dibilang bahwa mereka itu 10 kali lebih cerdas. Nah, kalau adik-adik pengen cerdas, pengen pintar, adik-adik belajar meneladani sifat Daniel adik-adik ya. Dia taat, dia tekun berdoa setiap hari, dia taat sama Tuhan, sama perintahnya, dan akhirnya Tuhan pakai Daniel luar biasa. Nah, itu aja adik-adik yang pengen Kak Ocet bagiin buat adik-adik semua. Yang pertama tadi taat, yang kedua tekun adik-adik ya, supaya kita bisa meneladani sifat Daniel dan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adik-adik. Nah, ada ayat hafalannya adik-adik ya. Ayat hafalannya di Daniel 6 ayat 11. Adik-adik tolong catat ya. Nanti dihafal ini adik-adik. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Bunyinya begini adik-adik. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya adik-adik. Nah, adik-adik nanti ayat hafalannya
di Daniel 6 ayat 11, dimulai dari kata 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya adik-adik ya. Nah adik-adik nanti ayat hafalnya dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11, dimulai dari kata itu aja ya adik-adik ya. Dimulai dari kata 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah itu adik-adik ya dihafalin. Nanti minggu depan adik-adik bisa bikin videonya, share di grup kelas faith. Terus adik-adik juga harus merangkum ya apa yang Kak Ocat bagikan pagi hari ini adik-adik ya. Tadi apa aja tadi? Yang pertama kita belajar taat dari Daniel, taat sama Tuhan. Yang kedua kita belajar tekun seperti Daniel, tekun berdoa setiap hari. Ya itu adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa dulu adik-adik sebelum kita mengakhirinya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh sama-sama belajar tentang Daniel Tuhan. Dan kami rindu, kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, kami mau belajar untuk taat. Kami juga mau belajar untuk tekun Tuhan seperti yang Daniel lakukan. Dan kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas 10 kali lipat dibanding teman-teman kami yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya kami menjadi murid-murid yang dipakai Tuhan luar biasa dimanapun kami berada. Kami di rumah, kami di sekolah, kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati adik-adik di rumah mereka masing-masing, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, jagai selalu Tuhan supaya dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di minggu depan. Dadah.